Siap, tunggu. Cak Misbah sudah kita terima ya pertemanannya. Untuk joinnya ya, kita tunggu dari Cak Misbah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Di rumah Bang, beres Bang? Alhamdulillah. Gimana, jelas ya? Oke, jelas Bang, jelas banget Bang. Terima kasih Bang sudah bergabung bersama Historia HMI. Jadi teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan Cak Misbah ya, salah seorang konten kreator yang kemarin sudah mencapai 1 juta lebih subscriber ya, dan sudah mendapatkan gold play button dari YouTube. Nah, silahkan teman-teman yang baru bergabung di sini untuk mengetahui bagaimana YouTube yang dikelola oleh Cak Misbah. Silahkan kunjungi YouTube beliau, yakni SS Mifada ya. Saya sudah melihat itu Bang, dan memang kontennya positif, dan inilah yang jarang sekali saat ini kita melihat bagaimana konten-konten di YouTube itu diisi dengan konten-konten yang kreatif dan positif, dan ini memberikan informasi yang berguna bagi para penonton. Nah, di kesempatan pada malam hari ini kita akan berdiskusi dengan beliau, dengan Cak Misbah ini, bagaimana menjadi konten kreator yang sukses dan apa saja yang harus kita pikirkan untuk mengelola konten tersebut menjadi begitu diminati oleh para penonton. Di kesempatan pada malam hari ini kita hanya mempunyai durasi waktu 30 menit ya, dan ini buat saya sangat penting sekali karena akan banyak hal-hal yang positif yang akan diinformasikan oleh Cak Misbah. Kepada beliau saya persilahkan. Silakan Cak. Ya, terima kasih sebelumnya karena mengajak saya di live di History HMI ya. Semoga saya berharap kedepannya juga live History HMI ini juga tetap konsisten, baik di media sosial seperti Instagram ataupun juga media sosial lainnya seperti Facebook dan juga di YouTube mungkin begitu juga. Berbicara tentang YouTube itu sebenarnya durasi 30 menit itu sebenarnya waktu yang sangat sebentar ya, karena kita belajar di YouTube itu 1 hari, 2 hari, bahkan 1 bulan itu sebenarnya tidak cukup waktunya, karena satu hal saja yaitu tentang algoritma YouTube saja itu sering berubah-ubah. Jadi sebagai content creator kita harus selalu bereksperimen atau selalu menciptakan sesuatu hal yang baru atau mencoba sesuatu hal yang baru, tetap sesuai apa yang dibutuhkan oleh kondisi saat ini. Nanti mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifik, mungkin ya bisa diurutkan saja, misalnya dari Mas Sofa ya. Mas Sofa. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung saya jawab, atau mungkin ada sekaligus 1 atau 2, 3 dari penonton sendiri, mungkin langsung saya jawab. Soalnya saya juga bingung mau dijelaskan dari mana itu. Soalnya dari konten, baik dari tema yang mau diangkat, terus dari CEO-nya juga macam-macam itu, soalnya banyak itu yang perlu kalau dijabarkan secara umum. Oke, siap. Jadi langsung lebih bagus lagi nanti sesuai atau lebih spesifik lagi, misalnya apa yang dibutuhkan atau apa yang menjadi kebingungan, barangkali saya bisa menjawab itu. Oke, siap. Jadi forumnya ini forum diskusi talk show aja Bang ya, jadi biar lebih enak ya Bang ya? Iya, boleh. Oke, siap. Ini yang pertama mungkin banyak ditanyakan oleh teman-teman HMI yang baru terjun ke dalam dunia YouTube ya Bang. Itu apa aja sih yang harus dipersiapkan pertama kali Bang? Untuk pertama kali yaitu harus mental. Ya mental itu ya. Yang kedua itu, kenapa saya mengatakan yang pertama yaitu mental, karena pasti banyak kendala yang akan dihadapi ketika orang itu benar-benar mau terjun sebagai content creator. Terus kemudian yang kedua itu bisa berupa alat dan lain sebagainya. Kalau seperti alat itu saya rasa saat ini sudah fleksibel lah ya, dan juga sudah canggih. Tidak harus mempunyai kamera DSLR yang canggih, dan harganya juga yang mahal-mahal, tidak harus seperti itu. Bisa menggunakan seperti smartphone sekarang kan sudah canggih-canggih ya. Iya.
canggih dan sudah memenuhi lah untuk kualitas gambar maupun juga dari segi suara itu pertama mental juga yang harus dipersiapkan bener kalau memang benar-benar mau terjun sebagai content creator. Yang kedua bang, selain Ya. mental apalagi bang? Pertama terkait konten khusus, apa kalau abang kan kontennya khusus nih soal lampu hias. Nah sebelum lampu hias, apa abang ada konten yang lain, misalnya sebelum beralih ke pembuatan lampu hias dari alat-alat bekas, dari pipa PVC sama bambu, apakah abang ke yang lain dulu atau memang langsung ke yang sekarang ini bang? Kalau untuk saya sendiri itu awal-awal itu tidak ke kerajinan seperti yang di belakang saya ini. Kalau yang masih awal-awal Ya. itu bisa dikatakan kalau bahasa anak konten kreator itu konten gado-gado lah, campur aduk kalau Oh iya. karena untuk menjadi konten kreator itu sebenarnya untuk menentukan tema ini sangat penting ya. Untuk menentukan sebuah tema itu yang harus dipikirkan pertama yaitu harus mempunyai skill. Itu, kenali dulu skill apa yang dimiliki. Baik misalnya punya skill kerajinan seperti yang saya buat, atau membuat film, atau jago di editingnya, membuat animasi dan lain sebagainya. Itu pahami dulu skillnya. Dan misalnya ini yang pertama ya. Dan misalnya ini kadang orang itu banyak bingung, tidak mengetahui skill apa yang dia punya itu. Kadang bingung. Jadi mau membuat konten, bingung tema apa yang akan diangkat. Bisa mencoba cara yang kedua. Ketika masih bingung skill yang dipunya itu, yang kedua, bukan yang pertama ya, yang pertama tadi, yang kedua itu buatlah video apapun yang disenangi dulu. Baik dari misalnya membuat video prank, terus kemudian misalnya membuat video tutorial, membuat video edukasi lainnya, dan pokoknya buatlah video yang sekiranya tidak menjadi beban bagi kalian yang mau menjadi konten kreator. Jadi setelah ini diupload kan ada beberapa video macam-macam, contohnya ada prank, ada video makan, ada video tutorial Android, ada kerajinan dan sebagainya. Jadi pilihlah nanti, kan itu pasti ketahuan mana yang kira-kira paling banyak disukai atau yang ditonton oleh orang gitu. Dan di situ ketika sudah mulai ketahuan, misalnya yang paling banyak adalah video prank contohnya. Video prank, maka coba eksperimen lagi membuat video tentang prank. Kira-kira ada minat nggak? Kalau misalnya ada minat, berarti itu ada kemungkinan dan orang lebih suka pada konten kreatornya itu, kepada orang yang membuat video itu lebih dominan ke pranknya. Jadi lebih bisa difokuskan nanti ke video tersebut. Itu untuk menentukan suatu tema. Salah satu triknya ya, ada dua. Yang pertama yaitu kenali skill. Kalau bingung skillnya, yaitu bisa menggunakan konten campur aduk. Oke, siap. Terima kasih bang. Itu yang pertama ya. Ini ada pertanyaan juga ini bang. Kira-kira ini ada pertanyaan dari penonton tadi. Itu untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube itu harus berapa itu bang? Kalau abang ini kan sudah besar ya, subscribernya sudah 1 juta lebih ini. Nah itu kalau untuk abang sendiri ya, yang sudah mencapai angka 1 juta itu kira-kira sampai berapa bang penghasilannya bang yang didapat dari YouTube bang ya? Bicara persyaratan untuk mendapatkan penghasilan atau penghasilan saya? Mendapatkan syarat penghasilan bang, kan 1000 subscriber gitu. sama 4000 jam tayang. Itu abang mencapai tahap pertama itu seperti apa bang? Oh gitu. Kalau persyaratan dari awal itu sudah bukan rahasia lagi ya. Itu yang pertama harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang kalau nggak salah itu 240.000 menit kalau nggak salah ya. Iya. Dan kemudian itu nanti bisa diajukan. Misalnya sudah memenuhi syarat dari itu akan diajukan ke tim YouTube, ke tim YouTube-nya. Terus kemudian kalau sudah memenuhi syarat, baru
itu menerima monetisasi. Dan Monetisasi untuk ya. misalnya sudah diterima, ini singkat cerita ya, misalnya sudah diterima, berapa sih penghasilannya itu? Untuk penghasilan sendiri itu sih macam-macam karena banyak faktor, meskipun 1000 subscriber, 2000 subscriber, 4000, 1 juta, 2 juta, itu banyak faktor untuk menilai berapa penghasilan. Tapi untuk taksiran tapi tidak spesifik, bisa lihat sendiri, meskipun bukan punya channel sendiri tapi bisa melihat channel orang lain itu. Di Social Blade itu ada, mau melihat taksiran viewers saya berapa, penghasilan saya juga berapa, atau juga mau melihat di penghasilan orang lain, tapi itu tidak pasti, tidak real. Itu hanya sekedar kalau seperti Social Blade. Terus kemudian kenapa saya bilang tadi itu tidak bisa tidak bisa diketahui berapa besar atau nominalnya. Untuk nominal sendiri karena ada beberapa faktor yang saya bilang tadi itu. Pertama ada faktor kontennya ini ditujukan kepada siapa. Kontennya melanggar pedoman komunitas YouTube tidak. Kalau tidak, misalnya sudah aman, terus kemudian ini kontennya masuk kategori anak atau kategori umum. Terus kemudian yang kedua kemudian yang ketiga, iklan apa saja yang masuk. Iklan apa saja biasanya. Iklan kan macam-macam itu. Setiap iklan itu bayarannya enggak. Contoh yang paling banyak dilihat oleh teman-teman itu mungkin iklan yang bisa di-skip dan iklan yang tidak bisa di-skip. Itu tidak bisa di-skip. Terus kemudian yang kelima ya. Yang keempat yang kelima. Pokoknya yang selanjutnya yang kelima. Dari daerah mana saja yang nonton, karena setiap daerah, setiap negara itu CPM-nya berbeda-beda. Kalau tidak salah salah satu CPM terkecil untuk bayaran kalau nggak salah saya pernah membaca itu salah satunya Indonesia. Dan saya melihat sendiri di analitik itu bahkan dari sekitar 10 apa 20 besar saja nggak masuk untuk memilih. Indonesia bang? Salah satu, meskipun bisa dikatakan ya, contoh sekarang si konten A itu membuat video tentang prank, lumayan banyak itu viewernya, dan rata-rata yang nonton adalah Indonesia. Terus kemudian ada channel B yang viewernya standar lah ya, tidak begitu banyak dan tidak sedikit juga, itu standar. Tetapi yang nonton adalah contohnya seperti Amerika, Australia, Jerman, Belanda dan lain sebagainya. Maka itu bisa-bisa ya, saya itu tidak bisa dipastikan juga karena CPM-nya lebih tinggi, nominalnya yang didapatkan meskipun viewernya sedikit itu bisa lebih tinggi daripada yang viewernya banyak.